Nah, ini adalah dasar pengelolaan keuangan dari OJK, di mana OJK itu membuat yang namanya 40, 30, 20, 10. Jadi di sini untuk kebutuhan pokok itu 40%. Jadi kalau misalkan teman-teman itu punya gaji 10 juta, nggak boleh ya teman-teman setiap bulan itu spending lebih dari 4 juta. Oke, ini kalau kita ngomong mengacu pada standarnya OJK. Gimana kalau misalkan gaji saya 10 juta, terus pengeluaran saya 5 juta, ya coba ditekan ke sampai 4 juta ya, supaya apa? Supaya kita masih punya 60% space untuk hal yang lain. Dan 30%, oke, ini adalah untuk cicilan utang. Dan pastikan nih teman-teman, utang itu 30% dari gaji ya maksimal setiap bulan ya. Itulah mengapa saya nggak pernah nyaranin ya untuk utang konsumtif. Jadi kalau teman-teman masih suka pay later, ya punya kredit-kredit lain yang nggak oke dan nggak diperlukan, mending dilunasin. Setelah itu 30%-nya ini bisa ke yang kanan ya atau ke tabungan. Karena di sini ya menurut OJK at least ya kita harus punya 20% untuk tabungan dan juga untuk investasi jangka panjang dan 10% sisanya itu untuk kebutuhan sosial. Jadi bayangkan teman-teman kalau punya 10 juta yang 4 jutanya itu untuk kebutuhan pokok, 3 juta untuk cicilan utang, 2 juta tabungan investasi, dan 1 juta untuk donasi atau beramal ya untuk kepentingan sosial. Karena kalau kita sadar akan kepentingan sosial, pasti negara ini menjadi jauh lebih baik lagi. Dan bayangkan ya kalau kita bisa limitasi cicilan utangnya, ini khusus untuk tabungan dan juga investasi, 50%-nya itu jauh lebih baik ya. Jadi kalau misalkan kita punya 10 juta, 4 jutanya untuk kebutuhan pokok, 5 jutanya ditabung dan juga diinvestasikan, 10%-nya baru untuk donasi, itu pasti menurut saya jauh lebih baik lagi kalau kita bisa eliminasi ya utang konsumtif. Jadi kalau udah cukup ya punya motor, punya gadget, ya nggak perlu cicilan utang yang berlebihan. Selanjutnya kita harus memulai sesegera mungkin supaya apa? Supaya kita bisa merasakan yang namanya efek